Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Teman-teman jangan masuk dulu pokoknya. Om ada yang narik om. Om dulu ada orang dipojokin kayak gini om. Iya. Astagfirullahaladzim. Akhirnya ketemu. Aku melihat kaki aja teman-teman. Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah. Masih dari gambarnya udah semasif segede ini om. Iya. Setinggi cerobong ah. Tolong dong. Pabrik gula Ceper di Klaten merupakan bangunan yang berdiri saat masa kolonial Belanda. Pabrik ini telah berhenti beroperasi pada tahun 1998 akibat krisis moneter. 26 tahun lamanya, kondisi bangunan pabrik telah terbengkalai. Warga sekitar mengidentikan tempat tersebut sebagai lokasi yang angker. Banyak kisah mistis yang berkembang, seperti sosok entitas berupa ular raksasa dan potongan tubuh mendiami lokasi pabrik ini. Ada yang cerita satu orang itu ada yang bilang ularnya besar itu mengelilingi pabrik. Satu, yang kedua ada yang ngomong mengelilingi cerobong. Ada juga yang bilang ularnya itu nggak panjang, cuma sekitar setengah meter, tapi besar. Kalau orang Jawa itu namanya apa ya, ular kendang atau gimana. Kalau di terowongan, iya kalau saya menurut saya angker. Secara pribadi saya sendiri pun saya nggak berani. Tim gerbang antar dimensi akan melakukan penelusuran serta pembuktian apakah benar terdapat pusat aktivitas makhluk astral yang memenuhi lokasi ini. Selamat datang di gerbang antar dimensi by Kisah Tanah Jawa. Di sini aku Amai sebagai mediator, Olida sebagai ilustrator, dan Om Hao sebagai retrokogniser. Om, Iya, Mas Amai. sebenarnya ini tempat apa sih Om dan sejarahnya gimana? Iya, kita sekarang ada di salah satu bekas pabrik gula yang berdiri sejak abad ke-19 atau di masa kolonial Belanda dan beroperasi selama ratusan tahun sampai akhirnya di tahun 1997 pabrik ini tutup dan sampai hari ini terbengkalai. Nah, konon katanya nih Om ya, Iya. masyarakat di sini itu sering juga diganggu sama makhluk penunggu tempat ini Om. Bentuknya ular besar. Memang ada satu entitas yang sangat besar yang berwujud menyerupai ular ya. Dan konon ceritanya itu melingkari seluruh kompleks dari pabrik gula ini. Ya nanti akan coba kita cari informasinya seperti apa. Atau dibalik itu juga sebenarnya banyak sekali entitas-entitas astral serupa. Dan ini kita sekarang ada di bengkel ya, ataupun garasi dari lokomotif uap yang pada masa lampau dipergunakan untuk menarik batang-batang tebu dari perkebunan tebu. Ini yang saya rasakan sekarang, saya sendiri itu merasakan tempat ini sangat panas, sehingga saya sudah keluar keringat gitu. Kenapa? Karena memang masih ada residual energi yang tersisa di sini. Sementara Mas Amai dan Mbak Olida apa yang dirasakan? Kalau aku ngerasain emang bener Om, sama persis, aku ngerasain panas. Iya. Ini di bagian belakang terutama nih. Iya. Itu rasanya emang kayak ada di depan tungku gitu loh Om. Iya. Kalau yang aku rasain ketika berada di tempat ini itu, aku justru ketarik malah energi yang sebelah sana Om. Jadi ada kayak energi yang sangat besar itu narik aku banget ke sana. Kayak gitu. Jadi aku pengen gambar sih sosok yang ada di sana tuh apa, pengen cari tahu apakah itu sosok yang ular mengganggu warga itu atau sosok-sosok lain. Aku mau cari tahu itu sih Om. Energi itu akan membawamu atau menarikku kemana itu diikuti saja. Ya. Tapi pesan saya tetap fokus, konsentrasi, dan jangan sampai kosong. Oke Om Hao, Iya. Mas Amai, Ya. saya langsung ke sana. Hati-hati, Mbak. Hati-hati Mbak.
Jadi pertama kali aku datang ke lokasi ini, aku tuh langsung lihat sosok yang gede banget. Gedenya itu bahkan bisa buat mengelilingi bangunan utama di sini. Energi dari sosok ini itu yang bikin aku merasa cemas dan ketarik banget ke sosok ini. Itu sebabnya aku minta pecah tim sama Om Hao dan Amai. Soalnya aku mau ambil energi ini dan nantinya akan aku gambarin. Kan tadi kerasa banget nih di belakang panas nih ya. Iya. Sebenarnya ada apa sih Om? Iya, ini sebenarnya ada beberapa entitas-entitas yang berasal dari tempat ini ketika beroperasi dan tidak beroperasi. Dan yang saya rasakan adalah kobaran api yang ada di salah satu lokomotif ini ya. Yang nanti akan coba kita dekati, Mas. Ya. Dan nanti sebagai mediator, Mas Amai merasakan apa di situ secara lebih dekat. Ketariknya kita kemana? Ya langsung aja, Meh. Iya, di sini. Akhirnya kami pisah tim. Olida nyamperin energi yang manggil dia. Sedangkan aku dan Om Hao itu nyamperin energi panas yang ada di belakang. Ketika kita jalan itu energi panas itu makin kenceng, apalagi di lokomotif. Akhirnya aku naik tuh. Energi panas itu makin kenceng, tanganku ketarik masuk ke dalam. Dan Om Hao bilang, masukin semuanya, masukin. Akhirnya aku masukin badan itu dan makin panas banget. Mulai berat Om. Iya. Ini dingin di dalam. Tapi kalau kita agak masuk, mungkin Mas Amai naik gak apa-apa. Masuk ke Allahu Akbar. di dalam itu. Om. Iya, sebentar saya agak ke sini. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Di dalam sini. Panas Om. Iya. Tarik. Kalau ketarik masuk aja. Terus. Api dong. Iya, mungkin kita cerita di sini ya. Jadi memang kalau kita sebut ini kan ketel ya, ketel pembakaran. Saya tidak mengarahkan itu sesuatu yang dibakar atau orang terbakar, tapi kecelakaan pernah. Jadi ketika kan dulu kan mengambil ini dong, Iya. bakar, itu api itu buk gitu. Meledak gitu Om ya. Iya, meledak. Ini aku ngerasa nih bukan cuman ini Om, tapi satu lokomotif ini tuh kayak ngandung energi yang negatif banget gitu loh. Iya, dan dia juga menyimpan apa ya tadi, seseorang yang ketika di sini sosok itu lari ke sana, Mas. Mana Om? Iya, gitu kita kejar ke sana. Saat saya dan Mas Amai mencoba untuk merasakan energi yang ada di lokomotif, tiba-tiba ada sekelebatan entitas yang mencoba melarikan diri atau keluar. Dan akhirnya saya dan Mas Amai putuskan untuk mencari tahu apakah entitas ini yang dimaksud yang menyerupai ular besar itu. Karena kita lihat entitas ini lari menuju ke bangunan utama. Saat kami tiba di depan bangunan utama tersebut, ada semacam energi besar atau tabir besar yang seperti benteng, itu menghalangi kita untuk coba untuk masuk. Karena kita ingin mencari tahu apa benar entitas ini yang dimaksud adalah ular besar tersebut. Tembus kami. Astagfirullahaladzim. Ini teman-teman jangan masuk dulu pokoknya. Teman-teman jangan masuk dulu. Astagfirullahaladzim. Dalam cuman Belanda-Belanda semua, Mas. Yakin Om Belanda-Belanda Iya, semua? iya, tetapi memang ada satu entitas yang setinggi ini, tinggi bangunan ini lebih tinggi lagi. Lokasinya satu tempat yang itu satu bangunan yang tinggi banget. Serobong kah? Iya, Langsung Om ya, sana yuk. tapi pelan-pelan dulu. Teman-teman pelan-pelan ya. Iya. Aku tuh benar-benar waspada banget di sini. Energinya tuh udah kerasa dari pertama kita datang, dari depan hingga bangunan utama. Nah, pada saat aku sama Om Hao ngejar sosok yang kabur, dan aku tuh benar-benar melihat liukan-liukan badannya itu udah merambat hampir ke seluruh daerah yang ada di komplek ini. Dan aku rasa bener deh, itu kayaknya sosoknya ular. Kok kayak buntut ular Om ya? Iya. Itu kayak kilauan sisik. Aku rasa sih mustika Om. Iya. Tapi ini Om, kok kayak banyak potongan tubuh Om ya?
Sebenarnya di sana dulu itu ada mesin besar, Mas. Disebut dengan roda gila. Apa itu? Jadi roda gila itu seperti satu mesin yang dia besar, ada roda-rodanya untuk penggilingan. Pernah ada satu cerita singkat bahwa ketika satu prosesi atau ritual tebu temanten itu tidak diselenggarakan, di sana terjadi kecelakaan kerja. Karena saya melihat tadi juga ketika diarahkan ke sini, saya sebenarnya di sana pun di bekas dudukan roda gila itu ada cuman sepinggang ke bawah, Mas, tapi ke atas tuh nggak ada. Itu cuman sepotong dari Masuk ke mesin, pinggang Om? sampai 2 kaki, jadi seperti ini jalannya. Itu gara-gara masuk ke mesin, Om? Iya. Astagfirullah. Tapi ini yang menarik, Mas, ruang ini dari tadi. Tapi Ada sesuatu yang terbang terus kemudian lenyap naik ke atas, tapi itu berbentuk seperti sinar. Tapi aku rada khawatir sih, Om. Iya. Mungkin nanti teman-teman dipagerin dulu ya, Iya. biar nggak kenapa-kenapa. Soalnya aku rasa pressure-nya ini lebih kenceng, Om, dibanding Sebelumnya. sebelumnya. Iya, iya. Dan Kata- entitas-entitas ini banyak banget di sini. Karena tempat tadi mungkin pernah terjadi satu kecelakaan yang berkaitan dengan api. Di sini terjadi suatu kecelakaan yang berkaitan dengan mesin Selama masa beroperasi. beroperasi. Iya. Karena ini dudukan mesin dulu. Om, sebentar, Iya. Om. Aku rasa ada yang manggil energi itu dari sana. Dari belakang sana, Om. Iya. Sekejar aja. Bentar, Mas, kita pantau dulu. Maksudnya kita pastiin dulu. Jangan terpancing dulu. Soalnya kayak minta tolong, terus Iya. kayak sakit. Aku nggak tega, Om, kalau bentuknya potongan-potongan tubuh gini aku. Iya. Ini Mas Ameh. Ada satu titik di sebelah sini yang dimaksud. Ini kayak berserakan banget Iya, di sini, iya. Om. Aku rasa bukan karena hanya tragedi kecelakaan deh, Om. Iya. Proses pembangunannya juga sama. Di dalam kita menjumpai entitas yang menyerupai potongan-potongan tubuh yang kita duga itu dulunya berasal dari para pekerja yang mengalami kecelakaan kerja, dan juga ketika tempat ini pertama kali berdiri yang juga meminta ataupun sebagai tumbal. Yang unik, kita melihat sepasang kaki, hanya sepasang kaki saja, yang itu berlari. Dan larinya ini seperti menunjukkan ke satu titik, yang dimana titik itu ternyata sudut dari bangunan yang terlihat banyak sekali akar yang menjuntai dan menempel di dinding. Dan saya dan Mas Ameh tertarik ke tempat itu untuk merasakan energi yang lebih besar. Om, ada yang narik, Om. Lemesin aja, Mas, ikutin aja. Om, ada yang narik, Om. Lemesin aja, Mas, ikutin aja. Allahu Akbar. Lari, Om. Iya. Bentuknya tuh kayak bukan batu, Om. Ternyata, Om, semacam kayak pedang apa? Keris kecil. Iya, iya. Tadi ketika aku megang ini, Om, ya, kan dia lari tuh dari sini nih. Set, itu kayak emang apa ya? Kayak mereka tuh menyatu sama tempat ini gitu loh. Iya, dan itu tidak di sini, Mas, tapi dia di dalam batang ini. Itu beberapa orang yang mengambil mungkin dengan satu ritual-ritual tertentu. Kan harus ada bunga dan darah. Bukan sama darah, Om. Iya, karena ini menarik ke kita. Berkata tanya, kamu bawa apa ke sini? Tapi dia uniknya dia nggak di luar gini, Mas, dia tuh di dalamnya. Jadi ini kayak pipa. Dia langsung lari. Ketika tadi Mas Ameh mau kejar ke atas, dia sudah lari. Cuman energimu yang ketarik dan energi dia yang tertinggal yang menarik. Oh, jadi rasanya kayak ketarik ke atas ya? Iya. Tapi panas banget ini, Mas. juga. Panas banget ini, Om. Tangan panas banget. Iya, iya. Mereka marah. Dan energi kemarahannya itu benar-benar kerasa banget panasnya.
sampai ke badan, bikin keringetan, bikin emosi kita juga makin kenceng. Dan ada satu ruangan di mana di situ terkumpul semua energi kemarahannya. Kayaknya kedatangan kami di sini benar-benar nggak diterima deh. Dan juga ada satu titik di mana Om Hao menemukan mungkin sosok ya. Sosok itu menyerupai badan ular yang besar itu. Menyerupai badan ular Mas Ami ternyata. Iya. Untuk manifestasi dari akar yang ada di sini. Panas Om. Bentar. Apa itu? Ketika Astagfirullah. melihat cahaya langsung diikutin ya. Astagfirullah. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Om, dulu ada orang dipojokin kayak gini Om. Iya. Ini pribumi Om. Iya, ini sebenarnya satu rekonstruksi Belanda dan pribumi sih, Mas. Gitu, yang digambarkan ketika seorang bumi putra ataupun ini melakukan satu kesalahan, mereka mengalami satu tindak intimidasi dan juga persekusi di sini. Tapi banyak Om, gak cuma satu orang Om. Ini di bawah sini Om. Iya. Astagfirullahaladzim. Ini tempat apa sih Om dulunya Om? Ini seperti kantor ini, Mas. Tadi pada kayak gini nih Om. Iya, iya. Dan ada yang diangkat gini juga, dan di ya, Iya. di dorong. Astagfirullahaladzim. Jahat banget. Saya mendapatkan pesan dan juga firasat dari entitas yang mewujudkan diri sebagai ular ini, itu untuk ke suatu tempat yang ternyata menyimpan energi negatif yang cukup besar. Dan setelah kita merasakan energi dari entitas yang menyerupakan ular ini, justru ternyata entitas ini positif. Dan saya penasaran dengan apa yang sudah didapatkan atau digambar oleh Mbak Olida. Apakah entitas ini sama seperti yang saya lihat? Mbak Olida. Gimana? Aman? Aman. Gambar apa itu Mbak? Oh alah, Yang kita maksud tadi, ular Iya. cerobong ya. yang tadi hanya menunjukkan ekornya yang waktu kita kejar tadi. Ini berat banget sih, dari gambarnya udah semasif segede ini Om. Iya, iya. Setinggi cerobong asap dari pabrik ini. Ini negatif nggak Om energinya Om? Sebenarnya kalau yang saya rasakan itu satu entitas yang menunggu ya, dan itu sifatnya adalah positif. Positif? Karena powernya memang besar, tapi energinya positif yang saya rasakan. Karena ini memang ditanam sejak zaman pabrik ini berdiri. Tapi sebelum pabrik ini dibangun berarti beliau ini nggak ada? Boleh dibilang demikian. Jadi memang satu entitas yang sudah menyatu ya dengan lokasi ini, dan dulu jauh sebelum ini ada, memang lokasinya masih semak dan macam-macam hutan ataupun, kemudian beliau ini yang menutup, dan bahkan di pagar pabrik yang di luar itu, ini kepala dan ekor tuh bisa menyambung seperti logo Ouroboros. Oh iya. Jadi emang sebesar itu tenaganya. Iya. Dan emang fungsinya buat menjaga. Iya, menjaga secara keseluruhan, karena ini menjadi pagar gaib juga, Mas. Apakah tumbal-tumbal itu yang diminta oleh beliau? Bukan. Ada satu tempat tersendiri. Jadi memang tumbal itu berarti bukan dari diminta beliau ya Om? Bukan. Itu satu tempat tersembunyi, di mana itu banyak sekali entitas yang bermukim di situ, dan itu tersembunyinya di bawah tanah, Mas. Apa teriakan-teriakan dari sana Om? Iya. Mungkin kita langsung sana Om ya, tapi Mbak Olida selesaiin dulu gambarnya di sini. Nah, seperti dugaanku di awal, energi yang narik aku ke sini itu sosoknya berupa ular raksasa. Dia tuh sebenarnya bentuknya tuh kayak ular biasa, cuman gede banget. Dan sisiknya itu tuh tidak sehalus ular-ular biasa, jadi kayak dia kasar-kasar gitu. Warnanya keemasan, cuman dia nggak berkilau, jadi ada sedikit kuning-kuning gitu. Dan yang membedakan adalah di dahinya itu ada seperti batu mustika di sini.
Astagfirullahaladzim. Kirinya ketemu. Nih. Astagfirullah. Ya ini yang saya maksud. Yang tadi kita obrolin nih Mas. Ada satu, sini juga ada Mas, ada 2. Hati-hati. Astagfirullahaladzim. 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 Teman-teman pelan-pelan ya. Tunggu sampai bawah dulu baru teman-teman bisa turun. Om, ini gerbangnya Om, bukain dulu Om. Ini gerbang antar dimensi nih Mas. Iya. Sampai di sini dulu. 3 ya Om. Buka. Ini satu tempat yang kelam Mas, menyimpan banyak energi, residual memori terutama. Dan mungkin kita coba untuk gelapan sebentar. Yang kita rasakan apa tanpa cahaya. Kita butuh waktu untuk tanpa cahaya. Hanya beberapa detik nggak masalah. Hanya untuk membandingkan saja. Menarik kan Mas. Iya nih Om, terima kasih. Di sudut-sudut ini karena kan kita masuk ya, jadi mereka agak menjauh. Wah, gimana Mas? Cocok ini untuk Cocok Om, cocok banget. Cuma ya Om ya, ketika lampu dimatikan, itu suara teriakannya hilang Om. Iya. Kenapa Om? menjadi sunyi ya. Heeh. Karena melebur sebenarnya. Mereka mencoba komunikasi dengan batin. Dan ini kuat banget sih Mas, belakang kita ada satu menyerupai sumur ya. Pas di belakang kita ini. Jadi, olahraga adalah salah satu aktivitas untuk mengolah rasa. Rasa di sini adalah mengolah kebatinan ataupun kejernihan pikiran agar semakin tajam dalam merasakan entitas ataupun energi yang ada di sekitarnya. Jadi perlu digarisbawahi bahwa olahraga itu bukan uji nyali atau untuk menantang. Diharapkan di akhir acara peserta akan mendapatkan informasi, kisah ataupun cerita yang dapat dibagikan kepada pemirsa. Kita panggil aja peserta olahraga kali ini, Mas Nando. Oke. Selamat datang Mas Nando. Siap Om. Selamat datang di gerbang antar dimensi. Siap. Sesi olahraga. Betul. Mas Nando juga bisa ceritakan apa yang Mas rasain, terus yang Mas apa lihat ke kita. Tapi sebelum itu ada sesuatu yang bakalan menjadi teman Mas Nando yang pertama. Ini ada lentera yang bakal menerangi Mas Nando di sini. Satu lagi nanti ada kamera buat menjadi saksi Mas Nando di sini. Siap. Oke. Semoga Bisa merasakan yang ada di sini dan mengolah rasa. Siap. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nanda, sering dipanggil Nando. Saya dari Klaten. Ingin mengolah rasa sih Mas, rasa apa yang dirasakan di lokasi ini seperti apa, dan pengen melihat entitas yang paling bawah di lokasi olahraga ini. Oke teman-teman, kali ini aku sendirian di lokasi daerah bawah tanah ya, lebih tepatnya ini. Dan aku cuma ditinggalin satu buah kamera tangan handycam dan beberapa kamera infrared di situ, di dalam sini. Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah. Ini aku cuma bermodalkan lentera teman-teman, nggak ada cahaya satu sama sekali. Ini kamera infrared juga, sana juga kamera infrared. Om, sekarang kan udah sama Mbak Olida nih. Ya. Ini kita sekalian nanti nge-review, sekalian ngeliat juga Mas Ando Lagi olahraga. Rosso. Aku tuh waktu masuk tuh Om ya udah ke pressure banget Om.
ditekan-tekan banget gitu rasanya. Apalagi sini nih, bagian pojok sini nih Om ya. Iya, yang paling ujung. Paling ujung itu, aduh aku udah nggak tahu deh mau berkata Kayak apa. ada yang ngamatin terus itu, Mas. Aku ngerasa kayak ada gerbang lagi gitu loh Om Ya. di situ. Percabangannya. Kita akan mencoba mengolah rasa yang ada di sini, teman-teman. Mengolah rasa diri aku sendiri. Semoga bisa memiliki atau mendapatkan interaksi yang ada di dalam sini. Assalamualaikum. Dan memang tempat ini untuk saluran pembuangan ya. Tetap lembab sampai hari ini. Nah ini Om, nih, Iya, kamera 3 yang di sini nih, aku ngerasain energinya lebih kuat dibanding gerbang antar dimensi sendiri itu Om. Iya, karena Gitu loh. karena ini menjadi arus pertemuan itu, Mas. Kalau yang saya rasakan dan akan cepat menguras energi. Energi tidak hanya dari manusia, tetapi juga dari apa yang dipasang di situ sebenarnya. Semua yang mengandung sistem kelistrikan. Kirain apa, guys? Ternyata kekelawar. Bermodelkan lentera, teman-teman. Bukan main. Ini depan aku nggak kelihatan, teman-teman. Cuman bermodelkan infrared dari handycam ini. Aku merasakan suhu yang aku dapat udah agak berbeda. Karena fungsinya kan memang untuk ini ya dulu ketel ya. Jadi pemasak, dan ini lokasinya juga tidak jauh dari Tuh kan. Ya, yang saya bilang kan bener. Energinya paling besar di sini. Aku tuh ngerasain ada yang aneh dengan kamera nomor 3. Dan di situ tuh kerasa banget energinya tuh besar dan kuat. Dan pas banget ketika Om Hao ngejelasin area di kamera nomor 3, tiba-tiba kamera itu mati. Padahal itu online. Nah, apa ada kaitannya Om? Maksudnya entitas-entitas ini kan aku rasa nih ya, Iya. ada kaitannya nggak sama si ular yang jaga? Coba Mbak, serobong asap. Nah ini loh Om, maksudku loh Om. Astagfirullahaladzim. Ini mustikanya nih Om ya? Iya benar, betul mustikanya. Kalau berpengaruh ataupun berkaitan jelas secara keseluruhan Mas, tapi tentunya di sini ini Mbak ada beberapa entitas-entitas yang memang asli menghuni di situ. Jadi kalau kita sebutkan ini yang satu entitas besar yang menaungi, tapi di sini ada beberapa entitas asli yang mereka memang menetapnya di situ, nggak akan pindah-pindah. Yang usil itu bisa. Sosok ini tadi sih Om yang narik aku waktu dari awal datang itu, langsung ketariknya pengen gambarnya ini kayak gitu. Iya. Besar, dan ini tuh energinya nggak cuma di satu tempat tapi juga kayak Menyebar, ya? menyebar, benar. Benar. Ini mati, teman-teman, nggak bisa naik. Ya Allah. Ini tanpa cahaya, lentera mati, teman-teman. Nggak bisa naik lagi sumbunya. Aku cuma penglihatan cuman dari kamera handycam aja. Astagfirullahaladzim. Halo? Ada suara. Ada suara, teman-teman. Yang menjadi pertanyaan, mengapa lentera itu kemudian mati? Karena lokasi ini itu kan berada di bawah tanah, gelap, bahkan 24 jam. Kemudian juga lembab. Sehingga entitas yang ada di situ tidak suka dengan cahaya yang terang. Dan entitas apa kemudian yang berkuasa? Entitas yang berkuasa ini satu entitas yang bentuknya itu menyerupai anak-anak kecil dan mengeluarkan suara seperti eraman. Nah, yang berkuasa ini raja dari entitas-entitas itu, atau lazim disebut dengan istilah untul. Astagfirullahaladzim. Aku kayak melihat sekelibatan dan mungkin apa ya ini ya? Cuman setengah. Aku kayak melihat kaki aja, teman-teman. Aku melihat kaki aja, teman-teman. Dari nih aku merinding banget, merinding berat nih. Dari sana ke jalan ke sana, teman-teman. Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah. Halo?
Aku kayak melihat sekelibatan dan mungkin apa ya ini ya? Cuman setengah. Aku kayak lihat kaki aja teman-teman. Aku melihat kaki aja teman-teman. Dari nih aku merinding banget, merinding berat nih. Dari sana ke jalan ke sana teman-teman. Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah. Halo. Aku melihat peserta mulai merasa nggak nyaman ya, karena sosok-sosok di sini itu udah mulai berinteraksi dan mulai mendekat ke arah peserta. Ini aku berada sendiri nih, nggak ada sama sekali orang nih yang ada di sekitar aku. Astagfirullahaladzim. Halo. Astagfirullahaladzim. Halo. Assalamualaikum. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Astagfirullahaladzim. Ih, aku merinding teman-teman. Serius, ada suara anak kecil guys. Ada suara anak kecil. Kayak merasa, bukan, aku kayak merasa dipanggil gitu. Bang, gitu. Nah, makin kesini, entitas itu mulai mengganggu peserta. Sampai ada yang manggil, Noel, minta gendong juga. Udah benar-benar dipermainkan peserta di sini sama mereka. Aku kayak melihat di ujung sana. Kalau aku boleh zoom ya, di ujung sana itu kayak ada orang berdiri. Entah, ini serius ya teman-teman. Di depan aku itu, yang aku rasa aku kayak melihat ada orang. Dia nggak pakai baju, cuman celana pendek, menghadap ke aku dan kayak nggak suka teman-teman. Apa mungkin beliau ini adalah pekerja dulunya di sini atau apa? Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah. Ada yang jawil teman-teman. Astagfirullahaladzim. Pundak aku ada yang pegang, serius. Halo? Astagfirullahaladzim. Dari sini, semua dari mana-mana ke arah Mas Nando ya. Iya. Dan ada kayak menyerupai mata-mata gitu. Tuh kan? Iya. Karena aktivitas dari peserta olahraga ini dianggap mengancam dan juga mengganggu bagi entitas yang ada di ruangan tersebut, membuat entitas ini kemudian semakin agresif. Kenapa? Karena ingin mempertahankan lokasinya dan juga melindungi beberapa koloni yang ada di situ. Dari aktivitas ini tentunya akan mengeluarkan satu energi yang tidak nyaman, atau disebutnya itu energi itu untuk mengintimidasi atau mengusir. Dari energi itu juga berimbas terhadap hewan-hewan ataupun serangga yang ada di situ. Salah satu yang bisa kita lihat di monitor adalah aktivitas yang tidak wajar dari kelelawar dan juga beberapa serangga-serangga kecil. Karena entitas ini pun melakukan seperti gejolak ya, yang itu menimbulkan beberapa hewan-hewan yang memiliki sensor inderanya yang di bawah garis rata-rata itu menjadi tidak nyaman dan bergerak di situ. Bendera aku, astagfirullah. Ya Allah. Suara apa tadi? Kalian dengar nggak? Kayak ada benda jatuh dari arah sini, guys. Astagfirullahaladzim. Tapi aku cuman pakai cahaya. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ini kayak labirin, guys. Astagfirullahaladzim. Panas banget sumpah. Halo adek. Dek, tadi kan manggil aku dek. Astagfirullahaladzim. Intinya aku di sini nggak mengganggu dan ingin mengolah rasa aja. Ya Allah ya Rabbi. Ya.
Nampaknya di sini peserta sudah mulai merasakan panas dan berat di badannya ya. Itu karena sosok-sosok berupa potongan tubuh tadi sudah mulai mendekat dan mereka memberikan sinyal. Ada orang guys, serius. Ini ketangkep nih. Putih ini apa nih? Ya Allah. Ya Allah. Aduh, nggak bisa ke zoom ya. Aduh, bias teman-teman. Ini apa nih? Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah. Aku nggak nyangka peserta bisa diliatin penampakan secara fisik. Hewan-hewan juga udah pada gak betah di situ. Chaos pokoknya di sana. Kayaknya ini kalau makin lama makin berbahaya. Ya Allah. Ya Allah. Tolong dong. Tuh, udah mulai tenang nih. Iya. Kayaknya kita Ya, langsung jemput ya. aja deh. Jemput Om ya. Iya. Tuh, astagfirullahaladzim. Ya Allah. Tolong dong. Tuh, udah mulai tenang nih. Iya. Kayaknya kita Ya, langsung jemput ya. aja deh. Jemput Om ya. Iya. Tuh, astagfirullahaladzim. Iya. Pada kena apa-apa nanti. Om, langsung. Om, langsung aja Om. Iya. Udah, pelan-pelan ya. Hati-hati. Om, pelan-pelan Om. Iya. Jangan lupa nanti dipagerin dulu Om. Iya. Astagfirullahaladzim. Itu Mas. Hati-hati, Agak Om. cepet. Iya, nggak apa-apa. Pelan-pelan. Mas Andu. Om, astagfirullahaladzim. Wah, udah panas banget ya Om. Sini Om. Iya. Mas Andu, astagfirullahaladzim. Om, di sini nggak enak Om. Om, langsung buka atas aja kali Om. Iya. Mbak Langsung Olivia aja, duluan. Om. Iya. Hati-hati Mbak Lida. Iya. Mas Amai. Iya. Kayak di sini lebih aman sih Om. Iya, lebih lega juga. Iya. Mas Amai. Mas Ando, gimana? Iya. Langsung. Wah, luar biasa Mas Amai. Terus rasanya ya campur aduk sih, nano-nano sebenarnya di lokasi itu Mas Om. Jadi ya kayak banyak interaksi yang udah aku rasakan di lokasi itu. Tadi tuh kayak aku melihat kayak ada sosok potongan tubuh dan ada anak-anak kecil ya yang sempat aku lihat. Dan yang terakhir tuh aku kayak melihat di sosok di kamera Mas Om. Iya, sebenarnya kalau berkaitan dengan entitas yang menyerupai anak kecil, itu bukan anak kecil Mas, tapi menyerupai. Atau yang sering disebut orang itu dengan namanya itu adalah untul. Kayak kamuflase gitu ya. Iya, memang sosok-sosok cebol itu dan berisik sebenarnya. Usil juga Om. Iya, dan mereka sangat sensitif dengan cahaya. Tapi kata dia kayak banyak banget Om. Iya, memang Anak kecil itu kayak berlarian gitu. Iya, bentuknya itu koloni. Jadi mereka menggerombol gitu. Dan ini biasanya ditemui di lokasi-lokasi yang itu di bawah tanah, gua, atau lokasi yang jarang sekali terkena sinar matahari selama 24 jam. Jadi sangat-sangat agresif dengan cahaya. Walaupun cahaya itu nggak seterang ini ya, redup pun juga mereka sangat sensitif. Iya. Terus Iya sih, maksudnya ini loh Om, kayak di gua-gua gitu juga banyak berarti Om? Iya, tempatnya lembab gitu. Dan berkaitan dengan potongan tubuh memang spesifikasikan ketika tempat ini dibangun itu jauh
jauh ratusan tahun yang lalu gitu. Berarti udah lama ya banget ya? Sudah lama. Iya. Ini Iya. Om, Iya. gambarnya yang untuk Untul ya. Tapi untul ini mungkin juga kita luruskan itu bukan tuyul juga, jadi beda spesies gitu. Ya ini. kalau yang untuk potongan tubuh tadi saya ini. Iya, ini yang gambarnya. paling agresif yang cuman potongan dari perut ke bawah itu. Iya, tadi cuman sebagian kayak kaki. Iya. Gini kan yang dilihat tadi di dalam. Bener Mbak, kayak gini. Cuman kayak sekelibatan lewat ini. Tapi kayak potongan kayak apa ya, sepusar ke atas itu nggak kelihatan. Iya. Apa itu emang sudah setengah badan apa emang gimana gitu? Iya, jadi memang ada yang mengalami satu kecelakaan kerja yang itu menggerus ya perut bagian ke atas. Jadi ketika ditarik dievakuasi itu hanya utuh kakinya saja. Berarti ini yang jelasnya si pekerjanya dari pabrik sini Pabrik gitu? ini ya yang paling dominan itu sebenarnya. Tapi ini beraura negatif. Dua-duanya tempat yang dirasakan oleh Mas Nando tadi. Makanya itu tadi Kak, aku kayak setelah melihat ini kayak ada kerasa ketusuk gitu. Iya. Perut terus kayak apa ya, mau muntah gitu Mas Ano. Mual gitu ya. Mual. Makanya itu tadi aku sampai kayak tersungkur lah, kayak mau apa namanya, mau diuntahin itu kayak nggak bisa gitu. Oke. Mungkin cukup kali Om ya, Mas Iya. Nando juga biar istirahat dulu ya. Oke. Iya, tapi sejauh ini untuk Laroso kita ucapkan selamat Mas Nando. Oke, siap. Tidak bisa mengelola rasamu Oke. dan tidak membohongimu rasa itu. Siap. Makasih. Makasih. Mungkin Mas Amai. kita akan cari tempat yang lebih lega, yang lebih terbuka, dan sebelum kita selesai nanti kita bersihkan dan netralisir tubuh Mas Nando biar tidak dibawa pulang yang ada. Siap. Nah, akhirnya kita sampai di penghujung acara dan ternyata nggak nyangka banget pabrik gula terbengkalai ini selain mengandung kisah-kisah yang misterius, juga mengandung banyak energi. Tadi juga ada energi ular yang ternyata positif ya Om, Iya, dan juga ada energi negatif yang ternyata berada di bawah tanah. Nah itu Iya. gimana Om? iya. Kalau kita jelaskan yang ada di bawah tanah dulu, itu memang satu entitas yang dia sangat sensitif dengan cahaya dan sangat agresif dengan keberadaan orang di situ. Bahkan ketika pabrik ini masih aktif dulu, entitas ini sering mengganggu ketika orang bekerja, gitu. Dan memang menjadi satu tempat yang itu asing sendiri karena ada di bawah tanah. Lantas kalau kita kemudian menduga ya ada satu entitas yang menyerupakan ular besar, itu negatif, sebenarnya satu hal yang saya rasakan dari awal itu keliru. Karena entitas ini sering kita temukan kalau kita penelusuran di pabrik gula. Ya. Dan ini menjadi satu entitas yang melindungi lokasi ini. Dan beliau memperkenalkan nama yaitu Nimas Sawer Derajat. Gitu. Jadi Sawer itu ular. Gitu. Derajat ini karena beliau ini adalah abdi dari leluhur yang membuka daerah ini, yaitu Mbah Derajat, yang pesarian atau makamnya ada di dekat Cerobong Asap. Dan entitas ini memang menghuninya di Cerobong Asap sebenarnya. Tapi ketika mulut dan ekornya itu dibentangkan, itu bisa mengelilingi kompleks pabrik gula ini. Gitu. Jadi ada dua kutub positif dan kutub negatif yang berbeda. Yang negatif ini adalah untul, yang positif ini adalah Nimas Sawer Derajat. Gitu. Dan bentuknya seperti apa yang digambar oleh Mbak Olida ya Om? Ya benar, seperti itu. Jadi pandangan mata batin saya dan juga Mas Amai itu sama, sinkron dengan apa yang disketsakan oleh Mbak Olida. Gitu. Iya, setuju sih Om. Dan ini menjadi penutup tentunya dalam perjalanan kita pada kesempatan kali ini kita mendapatkan banyak pelajaran, kisah-kisah juga, dan juga apa yang bisa kita petik adalah ternyata kita selama ini berdampingan langsung dan segitu dekatnya dengan dimensi astral gitu. Semoga berikutnya kita dapat mengkisahkan atau menceritakan dari gerbang antar dimensi di perjalanan selanjutnya gitu. Jadi kita bisa memetik pelajaran dari gerbang antar dimensi. Oke, terima kasih untuk semuanya yang sudah menyaksikan Gerbang Antar Dimensi by Kisah Tanah Jawa.
Sampai jumpa di episode selanjutnya. Mugi tansah pinarikan rahayu, sagung dumadi.